Baik, Pak Syarki, sebelumnya Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga menyatakan bahwa Iranlah yang memohon-mohon kepada Amerika Serikat untuk bisa terjadi gencatan senjata. Karena sebelumnya Trump mengancam akan memusnahkan peradaban existential threat kepada Iran. Jadi menurut Anda sebetulnya siapa yang lebih membutuhkan menginginkan gencatan senjata ini, Amerika Serikat atau Iran? 100% Amerika Serikat. Memohon-mohon, bukannya kebalik yang memohon itu dari Amerika. Karena boleh mereka memintir pendapat kepada domestik audiensnya, tapi sesungguhnya kan kita tahu dalam 2 minggu terakhir itu Amerika setiap hari menambah ancaman ini dikasih atau 10. Sebetulnya dikasih pertama satu minggu, terus ada 10 hari, terus tambah lagi 2 hari. Itu kan kalau dilihat adalah itu mengancam atau membegging, memohon. Itu lebih keras memohon. Kita tahu itu mohon. Kenapa? Kalau dia tidak butuh, kenapa dia mesti harus meminta ini agar agar menyerah atau agar menyetujui gencatan senjata. Nah, jadi setelah 15 poin yang diberikan oleh Amerika, dan Iran menolak keras, tapi saat-saat terakhir kemudian oleh Perdana Menteri Zarif ya dari Pakistan minta lokasi deh gitu, apa aja deh, dikasih lah 10 ini. Tentu dengan isinya tuh kita tahu bahwa orang Iran sendiri nggak berharap tuh diterima, minimal ada etikat baik lah. Lah ternyata diterima, artinya terus yang begging siapa? Yang butuh siapa? Amerika yang butuh. Dengan dipelintir bahwa wah setelah kita pertimbangkan ini bisa gitu, ya artinya apa? Ya memang mereka tidak akan berani memenuhi, menghancurkan segala macam, itu kan retorika ya. Kenapa? Karena kan batasnya jelas, menghancurkan jembatan, menghancurkan fasilitas lain. Tetapi tidak akan berani menghancurkan instalasi yang punya efek langsung kepada ekonomi dunia, yaitu minyak atau yang lainnya, gas alam atau minyak. Yang mana kalau setiap barel berkurang, minyak mengalir melewat Selat Hormuz, itu akan meningkatkan kemungkinan nilai harga minyak. Begitu harga minyak kita udah tahu kan runtutannya, inflasi naik, kemudian obligasi Amerika pasti dirilis kalau dia tidak menguntungkan, kemudian yield terpaksa naik, suku bunga naik, pasti end up-nya adalah di Amerika, masyarakat Amerika akan kesulitan membayar angsuran rumah, membayar angsuran mobil, membayar angsuran lainnya, karena mereka hidup hari ke hari kan lewat kredit card. Dan akhirnya bila itu banyak yang let off, banyak yang diberhentikan kerja, terjadi resesi, yang terjadi adalah bulan November nanti pasti pemilih Republik akan beralih ke Demokrat. Dan begitu beralih, pasti seminggu setelah itu impeachment kepada Trump. Jadi Trump kalau dia berani untuk menyerang, mengganggu siklus ekonomi yang sudah melibatkan Iran ini, ya itu sama aja dengan menodongkan pistol ke kepala sendiri. Dan dia tidak bisa menodongkan itu. Nah itu dia begging supaya ini segera kita. Kenapa? Karena kalau dia harus membuktikan, nanti nggak akan sehebat itu hanya mungkin ledakannya keras, apinya besar, tetapi tidak akan memutuskan siklus ekonomi Iran. Apalagi existential threat, Pak. Mengancam untuk memusnahkan peradaban civilization dari Iran. Sebagian menganggap itu adalah ancaman untuk genosida, jadi akan mengeluarkan senjata nuklirnya. Oh tidak akan. Apalagi nuklir. Wong yang sekarang menghancurkan kilang minyak aja itu sama aja dengan nantuk pistol kepala kok malah nuklir. Ini kan malah jadi masalah, bukan impeachment aja, itu mesti langsung mungkin besok sudah ditangkap sama orang Amerika sendiri kan, nggak mungkin. Nuklir itu bukan option. Nuklir itu kalau dia existential threat untuk Amerika. Apa eksistensialnya Amerika nggak diancam apapun? Yang diancam kan cuman Israel merasa terancam. Nggak ada nuklir juga nggak ada. Diserang dengan rudal balistik juga gara-gara orang itu bertahan. Tidak ada alasan, tidak ada satupun yang eksistensial. Yang eksistensial malah orang Iran kan. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada suatu alasan pun. Dan itu ketakutan yang ini adalah the end of the day of the hegemon in the Middle East. Jadi memang saat-saat terakhir Amerika masih bisa teriak-teriak karena mungkin setelah ini, mungkin bulan depan atau tahun depan Amerika sudah not the same anymore, tidak sama lagi dengan Amerika yang lalu. Mereka sudah ada penguasa baru, sudah strukturnya baru. Nanti bisa Pak Wibawa itu jelaskan tuh struktur barunya kayak apa itu. Sampai mengubah tatanan dunia ya. Oke baik, Mbak Aisyah. Baru beberapa jam gencatan senjata terjadi, kita sudah mendengar lagi bahwa Iran memutuskan untuk menutup kembali Selat Hormuz karena adanya serangan terhadap Libanon. Padahal Iran memasukkan Libanon ke dalam 10 tuntutan yang diserahkan kepada Amerika Serikat. Jadi menurut Anda, apakah
sebetulnya gencatan senjata ini dibangun dengan fundamental trust yang sangat rapuh sehingga akhirnya berpotensi untuk menggagalkan gencatan senjata maupun negosiasi nanti? Ya, pertama kita lihat di sini. Kondisi di lapangan itu kan menunjukkan sebenarnya masih ada serangan dari Amerika Serikat di hari yang sama, lalu Israel juga tetap melakukan serangan, dan sekarang ada eskalasi yang dilakukan oleh Iran untuk menutup tadi ya Selat Hormuz. Sebenarnya bukan menutup physically, kapal-kapal masih bisa lewat sebenarnya ke Selat Hormuz, tapi Iran ini kan mengontrol, dia membuat sebuah protokol yang mana yang bisa lewat dan yang mana yang tidak bisa lewat gitu ya. Dan ini menjadi concern tentunya bagi Amerika Serikat, karena dari kemarin sebenarnya concern utamanya adalah tekanan di bidang ekonomi dan di bidang politik dalam negeri ya. Nah, Amerika Serikat ini kan sebenarnya tadi ya harga minyak sudah sekitar 4 sampai 5 dolar per galon gitu ya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal sebenarnya untuk masyarakat Amerika Serikat. Belum lagi harga-harga groceries dan lain-lain. Nah, saya kira di sini kedua negara itu harus kita pahami bahwa mereka itu sebenarnya terjebak di dalam yang namanya escalation trap gitu. Karena meskipun sudah ada tadi ya ceasefire in place gitu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sebenarnya sampai sekarang ancaman utama bagi kedua negara ini masih tetap ada. Jadi Amerika Serikat itu masih berusaha untuk membuka Hormuz dan masih ada ancaman terkait Hormuz. Masalah terkait kemudian kapasitas nuklir dan pengayaan nuklir di Iran juga masih ada, itu tidak selesai. Rezimnya juga tidak selesai. Sementara Iran ini masih sangat bersiap ya dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Apalagi kan ada trust deficit dari Amerika Serikat karena dari beberapa negosiasi yang lalu gitu, Amerika Serikat itu selalu berkhianat terhadap Iran gitu. Jadi sebenarnya ada kewaspadaan bahwa gencatan senjata yang sekarang juga itu merupakan sesuatu yang sebenarnya hanya diutarakan Trump gitu untuk bisa mengelur waktu gitu kan, untuk bisa membuka dan menormalisasi ekonomi. Nah, Iran ini sebenarnya cerdas. Kenapa kemudian dia tadi ya tetap menerapkan protokol di Selat Hormuz? Karena dia tahu yang namanya ceasefire itu akan kontraproduktif dengan strategi keseluruhan Iran untuk memberikan tekanan-tekanan di bidang ekonomi dan politik. Apalagi Iran tahu di bulan November nanti akan ada midterm election ya, pemilu sela di sana yang berpotensi tadi mengurangi kemudian political will Amerika Serikat untuk berperang dan menggoyahkan sebenarnya pemerintahan Trump. Nah, permasalahan ceasefire sekali lagi mungkin ini sangat rapuh untuk kemudian dibatalkan gitu. Karena pertama kita lihat di sini cuma dua negara yang bernegosiasi antara AS dan Amerika Serikat, tapi kita melupakan bahwa ada proponen dari perangnya itu Israel gitu, dan Israel tidak diinform terkait masalah ceasefire ini ataupun negosiasi ya. Nanti hasil dari negosiasinya baru dari Amerika Serikat akan diserahkan kepada Israel. Padahal sebenarnya Israel dan Amerika Serikat ini kan dua pihak yang berbeda. Dia bukan satu negara meskipun dia adalah aliansi gitu. Nah, saya rasa itu makanya sebenarnya dari awal ini sangat rapuh untuk kemudian bisa dibatalkan. Nah, yang kedua sebenarnya ini baru 48 jam, less than 48 hours gitu. Mungkin kita harus melihat yang namanya ceasefire itu kan tidak bisa secara serta-merta in place. Ngerem mendadak gak bisa ya? Betul, harus ada kemudian kesepakatan dan kesepemahaman dari semua pihak ya terkait penghentian operasi perang di medan tempur gitu. Jadi saya rasa sekarang karena ini masih di awal-awal mungkin masih ada ya intensi-intensi seperti itu. Tetapi nanti let's see setelah hari Jumat seperti apa yang akan terjadi. Oke, kalau dari Mas Wibawa dalam 10 poin tuntutan Iran, di situ Iran menyertakan meminta agar serangan terhadap Libanon juga dihentikan, tetapi Amerika Serikat dan Iran mengatakan bahwa Libanon itu tidak masuk dalam perjanjian gencatan senjata. Pertanyaan saya Mas Wibawa, apakah telah terjadi kesalahpahaman atau lagi-lagi ini adalah pelanggaran kesepakatan? Oh, tidak ya, karena dari awal seperti tadi Pak Agung sampaikan bahwa posisi sekarang itu Amerika membutuhkan penyelesaian cepat. Karena diharapkan awalnya dari operasi militer, air superiority, military dominance itu bisa selesai dalam waktu cepat, ternyata tidak. Itu satu. Yang kedua, dari sisi Iran malah mau lama. Dan dalam kesempatan ini mencoba menawarkan yang tadi disampaikan maksimalis. Nah, Amerika mengambil kesempatan itu ya. Tetapi dari awal Iran pun tahu bahwa tidak mungkin semuanya akan dipenuhi oleh Trump ya. Dan yang kedua, ini hanya menjadi basis untuk negosiasi ya. Dari sini aja kita sudah lihat bahwa ini adalah entry point untuk terjadinya strategic pause. Karena kedua belah pihak tidak siap untuk perang ini meledak lebih tinggi, tetapi juga belum siap untuk menyentuh yang fundamental. Yang fundamental itu apa? Yang fundamental itu bisa dilihat dari 10 poin tadi, termasuknya Libanon ya. 10 poin. Yang pertama yang paling mungkin, ya hal-hal yang sifatnya hanya untuk pengurangan eskalasi, ya mungkin nanti akan dikurangi embargonya dan lain-lain.
Dan yang masih bisa dinegosiasikan semi sulit, ya, semi rasional, semi realis atau apapun namanya itu, seperti misalnya pengkayaan uranium yang bisa dikurangin dan bukan untuk nuklir. Tapi ada hal-hal yang fundamental. Yang fundamental itu adalah regional security complex, ya, yang sudah terbangun selama ini, di mana Amerika, superpower yang selama ini yang menggantikan British Empire, yang tadi Pak Agung sudah jelaskan, mempunyai interest untuk mempertahankan order itu sekarang, gitu. Dan ini adalah eksistensial buat Amerika dan buat Israel. Nah, selama ini Amerika sudah bisa bekerja sama baik dengan Israel dan Gulf Country Council yang mayoritas Sunni, tetapi sangat berbeda kontras dengan Iran, ya, dengan pandangan geopolitiknya. Sehingga Iran melihat Israel dan Amerika itu adalah ancaman eksistensial, Israel dan Amerika juga melihat rejim 79 eksistensial. Sehingga kalau memasukkan Libanon dan isu dan proksi-proksi Libanon ke dalam ini nggak mungkin, karena ini sudah termasuk di poin yang tidak akan mungkin di-proof. Gitu. Jadi poin yang tidak mungkin di-proof itu adalah Iran, ya, minta jaminan keamanan bagi proksi-proksinya. Nah itu kan dibalik kan, berarti nggak mungkin Amerika kasih gitu. Israel nggak mungkin kasih, Amerika nggak mungkin kasih. Dan Gulf Country Council pun juga pasti keberatan kalau itu dijadikan poin. Di segmen selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 10 poin tuntutan Iran, mana sebetulnya yang mungkin untuk dipenuhi dan mana yang sama sekali tidak mungkin untuk dipenuhi oleh Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas lebih komprehensif pemirsa seusai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.